Pemirsa, 3 oknum anggota TNI AD diduga menjadi penabrak pasangan sejoli Handi dan Salsabila di Nagrek, Jawa Barat. Polisi melimpahkan kasus ini ke pihak Denpom 3 Siliwangi. Polda Jawa Barat melimpahkan kasus tabrak lari sejoli di Nagrek, Jawa Barat kepada TNI Denpom 3 Siliwangi. Kasus dilimpahkan karena diduga pelakunya merupakan oknum anggota TNI AD. Selanjutnya, Denpom TNI akan mengusut kasus ini. Menyepakati untuk sementara dilimpahkan dulu kepada POM. Pelakunya ini juga masih diselidiki. Disampaikan oleh masyarakat, kemudian kita pelajari, ya. Dari itu semuanya kami menyepakati koordinasi, hasil koordinasi, kami menyepakati bahwa perkara ini nantinya akan dilimpahkan kepada Pomdam untuk selanjutnya melakukan penyelidikan hingga menemukan apakah pelaku tersebut adalah bagian dari Pomdam. Ini pun dari TNI. Ini pun masih terlalu jauh. Ya, kita dan kami pun dari kepolisian tetap menyelidiki. Karena ini menyangkut di video awal, ya, menyangkut video awal yang sekiranya membutuhkan perhatian atau membutuhkan koordinasi yang intensif dari kami dan dari pihak Kodam 3 Siliwangi. Saya rasa itu ya. Berarti sampai saat ini objek belum ya Pak? Belum. Nanti mungkin dari Kapendam akan menyampaikan hal terkait masalah. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, tepatnya tadi pukul 9, penyidik Pomdam sudah menerima pelimpahan perkara dari penyidik Polresta Bandung. Terkait hal tersebut, Pangdam 3 Siliwangi telah memerintahkan Danpom untuk melaksanakan penyidikan secara intensif dengan harapan bisa segera kita ketahui pelakunya. Memang kalau dilihat dari bukti permulaan dan petunjuk yang ada di TKP, diduga dari oknum TNI Angkatan Darat. Namun kita tetap harus menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh Pomdam 3 Siliwangi. Demikian. Baik, selamat sore. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, tepatnya tadi pukul 9, penyidik Pomdam sudah menerima pelimpahan perkara dari penyidik Polresta Bandung. Terkait hal tersebut, Pangdam 3 Siliwangi telah memerintahkan Danpom untuk melaksanakan penyidikan secara intensif dengan harapan bisa segera kita ketahui pelakunya. Memang kalau dilihat dari bukti permulaan dan petunjuk yang ada di TKP, diduga dari oknum TNI Angkatan Darat. Namun kita tetap harus menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh Pomdam 3 Siliwangi. Demikian. Baik, selamat sore. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, Sementara itu, keluarga salah satu korban penabrakan yang jenazahnya dibuang ke sungai meminta aparat transparan dan segera mengungkap pelakunya. Keluarga juga berharap pelaku mendapat hukuman yang adil. Sempat dimintai keterangan oleh polisi, keluarga almarhum Salsabila yang meninggal dunia akibat ditabrak dan jenazahnya dibuang ke sungai meminta kasus ini segera terungkap. Keluarga sudah mengikhlaskan kepergian Salsabila, namun meminta penegak hukum segera menuntaskan kasus ini secara adil dan tanpa pandang bulu.
Kasus kecelakaan pasangan sejoli di Nagrek, Jawa Barat yang berakhir dengan upaya penghilangan korban membuat geram masyarakat. Denpom 3 Siliwangi mengambil alih kasus ini karena diduga pelakunya adalah oknum TNI. Video amatir berdurasi sekitar 6 detik ini menjadi salah satu bukti yang menyingkap kasus kecelakaan pasangan sejoli Handi Saputra dan Salsabila yang sepeda motornya ditabrak pelaku di Nagrek, Jawa Barat. Alih-alih membantu membawa korban ke rumah sakit, minibus hitam pelaku justru tancap gas ke arah Limbangan, Garut. Duduk. Terus kedengaran suara kencang, kelihatan alirannya ban motor doang. Pas keluar sudah ada di dalam kendaraan itu korban. Oh, di bawah. Kalau yang nyupirnya nggak ngeliat ya? Kelihatan yang keluar 4 orang. Jadi di bawah mobil aja langsung. Ke arah mana? Di bawahnya ke arah Garut. Setelah dinyatakan hilang selama 10 hari, jenazah Handi Saputra dan Salsabila ditemukan terpisah sekitar 5 km di Sungai Serayu, Cilacap, dan Banyumas, Jawa Tengah. Hasil autopsi tim dokter kepolisian menyebutkan penyebab kematian Handi Saputra karena saluran pernapasan dan paru-paru kemasukan air dan pasir. Sedangkan korban perempuan bernama Salsabila diketahui tewas di tempat kejadian kecelakaan dengan indikasi adanya luka-luka di bagian kepala dan leher. Hasil otopsi ini menyingkap bahwa kedua korban sama sekali tidak mendapat tindakan pengobatan, terutama korban Handi Saputra yang dibuang ke sungai masih dalam keadaan hidup. Kalau yang pria atau yang laki-laki, waktu kita periksa dengan lengkap luar dan dalam, kita temukan tanda-tanda pasir atau air sungai di saluran nafas sampai paru-paru. Jadi itu membuktikan waktu dia dibuang, dia masih dalam keadaan hidup atau mungkin memang tidak sadar waktu itu. Tim gabungan kepolisian Polda Jawa Barat dan Jawa Tengah bergerak cepat. Setelah mengumpulkan berbagai bukti, polisi berhasil mengantongi identitas pelaku dan melaksanakan pengejaran. Kita masih melakukan penyelidikan, ya, masih melakukan penyelidikan secara intensif. Ya, mudah-mudahan dengan koordinasi dari berbagai pihak kita bisa menemukan. Ya, mohon waktunya, karena ini menyangkut masalah pengungkapan kasus. Ya, jadi mohon bantunya. Ciri-ciri sudah, ya, ciri-ciri sudah kita intinya kita masih melakukan penyelidikan, ya. Jenazah kedua korban kini telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah Handi Saputra dimakamkan di Desa Cijolang, Kabupaten Garut, Minggu dini hari lalu. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman Handi. Pihak keluarga sangat terpukul atas peristiwa yang menimpa Handi. Sementara jenazah Salsabila yang merupakan kekasih Handi dimakamkan di Desa Ciaro, Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan.